iPad versus laptop. Perdebatan yang dimulai beberapa waktu belakangan ini dan semakin memuncak setelah Apple merilis iPadOS tahun lalu, dan kemudian ada Magic Keyboard juga tahun ini guys untuk lini iPad Pro yang bisa mengimprove pengalaman menggunakan iPad sebagai pengganti laptop. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah iPad udah siap menggantikan laptop? Gue sendiri mencoba menggunakan iPad Pro dan Magic Keyboard guys selama seminggu terakhir menggantikan laptop gue. Dan menurut gue sekarang adalah iPadOS udah bisa dibilang 90% lah menggantikan laptop. Kira-kira gimana perbandingan antara iPad Pro versus laptop atau in this case MacBook gue? Yo, what's up guys and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video hari ini guys kita akan bahas secara detail perbandingan menggunakan iPad versus laptop dari Best in Tech dan device mana yang bakalan cocok untuk kalian. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama-tama guys, gue pengen share dulu pengalaman gue menggunakan iPad Pro dan Magic Keyboard sebagai main device gue selama seminggu terakhir. Bisa dibilang ini mini review lah ya. Nah, menurut gue guys, Magic Keyboard ini udah memberikan nyawa baru untuk iPad Pro, terutama iPad Pro 2018 gue yang umurnya udah hampir 2 tahun nih guys. Nah, hadirnya trackpad di device ini yang awalnya didesain sebagai touch base membuat navigasinya sekarang jadi jauh lebih gesit guys. Scrollingnya juga jadi lebih enak, gesture-gesturnya juga gampang, dan gue rasa bakalan cocok banget, bakal familiar buat kalian yang udah pakai Mac sebelumnya. Nah, untuk urusan feel dan akurasi sih trackpadnya Apple ini emang nggak ada lawannya lah guys. Walaupun memang dari segi ukuran dia juga agak kecil, tapi setelah gue pakai sehari-hari sih itu nggak masalah buat daily use. Jadi dari segi user experience seperti yang gue bilang di awal tadi guys, ini memberikan nyawa baru banget buat si iPad Pro. Namun memang ada beberapa hal kecil juga yang perlu bikin gue sedikit adaptasi lah. Pertama, Magic Keyboard ini yang ukuran 11 inch yang gue pegang sekarang ini agak kecil guys ukurannya. Jadi butuh sedikit penyesuaian karena ada beberapa tombol yang kecil-kecil kayak plus, minus, dan lain-lain gitu. Setelah seminggu gue baru mulai nyaman lah. Terus agak susah juga kalau kalian mau ngebuka tutup iPad ini dengan satu tangan guys. Jadi kalian harus buka pakai dua tangan gitu. Nah, satu lagi yang gue notice adalah penggunaan baterai itu agak lebih boros sedikit, agak kerasa gitu dibandingkan sama pas nggak pakai Magic Keyboard. Tapi ya dari segi overall, pengalaman menggunakan, mengetiknya jadi nyaman banget dan feedbacknya oke banget dibandingkan sama MacBook Pro gue yang ada di samping ini yang masih pakai butterfly switch. Tapi emang sekarang udah nggak dijual lagi sih ya. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan guys, kita coba dulu lihat perbandingan harga aja ya kedua device ini saat gue cek di Shopee. Untuk iPad Pro 2018 11 inci yang gue pakai 256GB Wi-Fi only plus Magic Keyboard, harga termurah yang gue dapat adalah 22.598.000. Gue rekomen versi 2018 karena performance-nya masih oke banget ya. Sedangkan MacBook Pro 13 inci 2019 yang gue pakai beberapa waktu belakangan ini speknya juga lumayan mirip, yaitu varian base model, storage-nya 256GB juga. Itu juga udah dijual resmi di iBox, harganya 22.550.000. Jangan beli yang versi 2019 ya guys, karena dia pakai butterfly keyboard. Tunggu versi 2020 aja karena keyboardnya udah pakai yang Magic Keyboard juga. Oke, balik lagi guys, jadi dari segi harga udah comparable ya, sekelas lah ya, sama-sama 20 jutaan, 22 jutaan gitu. Dibandingin sama kalau gua kemarin kan iPad Pro 12,9 inci 2020 plus Magic Keyboard, itu harganya hampir 30 juta. Makanya kurang make sense kalau gua compare di video ini. So, langsung aja kita mulai dari yang pertama yaitu form factor, bentuk ukuran dan ya gitu-gitunya lah. Walaupun dari segi ukuran layar, kalian bisa lihat iPad Pro 11 inci ini agak lebih kecil ya bisa dibilang ya. Untuk penggunaan sehari-hari sih menurut gua, terutama udah pakai iPadOS sekarang udah punya fitur split view gitu-gitu, menurut gua masih cukup gede layarnya dan nggak berasa kecil lah. Tapi memang sayangnya fitur split view itu masih terbatas banget ke beberapa aplikasi tertentu aja. Nah, ngomongin berat guys, iPad Pro 11 inci dengan Magic Keyboard itu memang kelihatan lebih kecil ya dibandingin sama MacBook Pro yang 13 inci. Tapi ternyata setelah gue timbang, beratnya tuh nggak gitu jauh guys. MacBook Pro 13 inci ini sekitar 1,4-1,5 kg. Sedangkan iPad Pro 11 inci dengan Magic Keyboard itu sekitar 1,1 kg lebih. Jadi bedanya cuma sekitar 200-300 gram. Jadi secara form factor memang iPad Pro 11 inci lebih kecil. Namun secara berat dan tebel itu lebih pas di bawah-bawah rasanya nggak beda. Kayak gua dulu, misalnya waktu dulu gua pindah dari 15 ke 13 inci itu berasa kecil banget 13 inci. Tapi sekarang dari 11 ke 13 nggak gitu berasa beda. Oke, kemudian dari sektor build quality, ada satu hal yang kalian perlu perhatikan karena dari beberapa forum yang gue baca guys, bahan yang dipakai di Magic Keyboard ini sama dengan yang ada di Apple Keyboard Folio, dan bahan itu ternyata kurang awet guys, kurang tahan penggunaan jangka panjang. Makanya akhirnya pada dipakein skin biar lebih awet. Jadi ya buat kalian yang pengen jadiin iPad sebagai main device dan pengen pakai jangka panjang harus lebih hati-hati aja.
lebih disayang-sayang gitu guys. Sedangkan untuk MacBook Pro sendiri dari pengalaman gua udah pakai sekitar 10 tahun lebih guys, ini sangat tahan banting lah. Umurnya pemakaian rata-rata bisa sampai 3-5 tahun bahkan lebih. Kemudian lanjut untuk pemilihan port untuk hardware-nya sendiri, MacBook Pro 13 inci yang gue pakai merupakan base model, jadi ada 2 buah USB-C Thunderbolt dan 1 buah headphone jack. Ada juga yang versi 4 USB-C Thunderbolt di varian atasnya yang lebih mahal. Nah untuk di iPad Pro sendiri, dia ada 2 buah USB-C port sekarang. Satu port ada di Magic Keyboard, emang cuma buat charging doang. Sama satu lagi port yang ada di iPad-nya sendiri guys, itu bisa dipakai untuk USB dongle, hard drive, charging, dan lain-lain. Oke, kelar di sektor hardware, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang paling penting, yaitu user experience. Gimana sih pengalaman gua menggunakan iPad sebagai main device selama seminggu terakhir? Hal pertama yang gua notice adalah dari segi panasnya guys. iPad mau kalian paksa gimana pun, render video, main game, browsing, nonton YouTube, Netflix, itu nggak bakalan panas di paha kalian karena posisinya tuh ada di atas tabletnya guys. Nah di bawahnya kan keyboard doang tuh guys, makanya nggak panas. Sedangkan kalau kalian pakai laptop, kalau kalian pakai dengan penggunaan yang sama, udah pasti panas dan bikin kalian nggak betah karena posisinya di bawah panasnya itu. Dan kalian butuh permukaan atau meja gitu buat naruh laptop. Karena katanya juga ya bisa bikin mandul ya kalau kalian taruh di paha terus ya. Oke, namun dari segi desain, iPad Pro plus Magic Keyboard yang berat di atas bikin keseimbangan device ini juga kurang oke guys. Jadi kalian mesti agak hati-hati kalau kalian pakai. Kemudian untuk dari segi pengoperasian dasar juga, kita mulai dari segi security, iPad menggunakan Face ID, sedangkan MacBook menggunakan Touch ID. Gua jauh lebih prefer Face ID guys, karena lebih intuitif gitu dan lebih gampang ketika dibuka, gua tinggal pencet spasi aja langsung kebuka, jadi lebih efisien juga. Kemudian comparison untuk keyboard dan trackpad. Sebenarnya ini yang kalau gue punya sekarang nggak apple to apple ya. Unintended. Karena keyboard di MacBook Pro gue ini masih yang edisi butterfly switch. Jadi yang kayak gue bilang tadi, rekomend untuk beli yang versi 2020 aja yang udah pakai Magic Keyboard dengan harga yang sama. Nah untuk feel mengetiknya bisa dibilang sama aja guys kalau di compare, karena Magic Keyboard sama Magic Keyboard nggak beda ya. Cuma memang kayak gue bilang di awal, size-nya itu agak lebih kecil. Kalau memang yang kemarin iPad Pro 12,9 inci itu size keyboardnya yang gue unbox sama full size, jadi nggak ada yang dikecilin guys. Jadi lebih enak juga dipakainya. Tapi emang again nggak comparable. Nah untuk trackpad-nya juga bisa di-compare sedikit. Yang ada di MacBook Pro jauh lebih gede dibandingkan yang ada di iPad. Tapi again dari segi penggunaan gue ngerasa sih nggak perlu-perlu banget lah ukuran trackpad yang gede. Nah untuk layarnya sendiri, kalau kalian bisa lihat di sini, menurut gua iPad Pro lebih unggul. Pertama karena udah punya fitur touchscreen dan juga ada fitur ProMotion 120 Hz yang refresh rate-nya lebih tinggi. Dan dari segi brightness juga, gua ngerasa kalau di iPad Pro ini sedikit lebih terang dibandingin sama di layar MacBook Pro. Tapi kemudian untuk segi speakernya, MacBook Pro 13 inci menurut gua masih sedikit lebih unggul dibandingin sama di iPad Pro walaupun dia punya 4 speaker. Jadi ya, tapi sebenarnya sama-sama oke lah keduanya. Kalau gue sih lebih demen untuk menikmati konten multimedia, gue pakai iPad karena gue bisa tinggal copot aja dari case-nya, gue bisa pegang sambil gue ngapa-ngapain gitu. Oke, di sektor hardware udah, sekarang kita masuk ke sektor software. MacBook menggunakan macOS Catalina 10.15, iPad menggunakan iPadOS 13.5. Ini adalah part yang menurut gue paling sulit untuk di-review karena secara pasti penggunaan orang beda-beda ya guys ya. Intinya sih kita sebagai manusia, basically kita akan beradaptasi dengan apa yang kita miliki guys. Jadi, gue akan coba bagi part ini dalam 2 segmen. Segmen yang pertama adalah apa yang kita bisa lakukan di iPad tapi nggak bisa lakuin di laptop atau di Mac. Sedangkan yang kedua adalah yang sebaliknya. Apa yang kita bisa lakuin di laptop tapi kita nggak bisa lakuin di iPad. Oke, yang bisa kita lakuin di iPad dan nggak bisa lakuin di laptop. Di iPad sebenarnya guys, kalian bisa ngelakuin semua yang kalian lakuin di laptop semenjak ada iPadOS ini. Kayak web browsingnya udah bisa versi desktop, file manajemennya juga udah oke, bisa copy data langsung dari hard drive walaupun masih agak ribet. Dan yang paling nggak bisa dilakuin di laptop, yang bisa di iPad adalah kalian punya fitur touchscreen tadi. Yang bisa kalian duetkan dengan Apple Pencil, walaupun harganya mahal sekitar 2,5 jutaan. Kalian bisa punya fitur tambahan yang banyak banget, misalnya kalian bisa nulis notes dengan aplikasi notes kayak gitu, menggambar bisa menggunakan Procreate, ngedit foto dengan Affinity Photo, sampai ngedit video menggunakan LumaFusion. Nah ini bakal cocok banget buat kalian penulis, graphic designer, pelajar, mahasiswa, sampai mungkin kalian yang sering casual video editing. Banyak aplikasi bagus juga tadi yang bisa mendukung, terus kalian juga bisa punya koleksi mobile games yang banyak banget. Jadi kumpulan developer aplikasi Apple tuh banyak banget membuat long term project dari iPadOS terbilang masih oke banget. Sedangkan yang bisa dilakuin di Mac tapi nggak bisa di iPad juga lumayan banyak guys. Pertama yang gue harus notice adalah multi-Windows support. Gue bisa bilang memang sebagai seorang power user, gue suka banget buka banyak aplikasi secara bersamaan karena kebutuhannya banyak kayak gitu kan.
Tapi sayangnya di iPadOS masih kurang fleksibel di sektor tersebut. Cuma punya split view kayak gitu sama satu floating window. Jadi total 3 apps. Dan sayangnya juga guys, masih banyak aplikasi yang kurang mendukung. Jadi balik lagi ke penggunaan gua, memang berbeda juga sama penggunaan kalian. Jadi kalian bisa notice aja. Di laptop sendiri juga lebih enak karena file manajemennya lebih gampang, lebih asik, lebih detail. Kalian bisa cek, misalnya kalian lagi copy data, itu bisa dilihat berapa speednya. Sedangkan di iPadOS itu nggak bisa ngelihat speednya. Itu yang menurut gua agak susah guys, karena progresnya kita nggak tahu copy-nya berapa banyak. Terutama gue yang copy data lumayan banyak kayak file-file video, gitu-gitu. Kemudian terakhir, gue mencoba melakukan apa yang biasa gue lakukan di laptop, terus gue lakuin di iPad, yaitu video editing. Di laptop gue biasa menggunakan Adobe Premiere guys, dan ketika gue compare ke iPad dengan aplikasi video editing yang paling oke, yaitu LumaFusion, itu kerasa beda banget user experience-nya. LumaFusion menurut gue bagus guys, didesain dengan sangat baik untuk iPad. Kayak playback 4K-nya berjalan dengan lancar, kerasa lebih lancar dibandingin Premiere yang ada di laptop gue. Shortcuts juga udah lumayan banyak lah, tetapi secara overall kita tetap butuh beberapa steps ekstra ketika mengedit di LumaFusion ini. Dan itu membutuhkan waktu yang lebih banyak juga. Dan di dunia profesional gini guys, waktu itu sama dengan uang. Time is money, boy. Tapi ya mungkin kalau gue coba dalam waktu yang lebih panjang, mungkin gue akan mulai terbiasa. Dan gue sendiri memang tetap, karena professional level, gue mesti punya standar yang oke guys. Dan gue udah pakai Adobe Premiere kurang lebih 10 tahun lebih. Makanya menurut gue tetap susah. Tapi walaupun demikian, ada juga konten kreator yang gue lihat guys, bisa ngepost video tiap hari menggunakan iPad Pro sebagai device editing mereka. Ya balik lagi ke kebutuhan dan keputusan masing-masing dari kita aja bisa adaptasi atau enggak. Oke, setelah pembahasan yang panjang, gimana kesimpulannya? Bisakah iPad menggantikan laptop? Jawaban gue sih gini, gak simple. Kalau kalian sebagai seorang power user dengan kebutuhan yang lumayan banyak, mending kalian langsung pilih laptop aja. Karena menurut gue iPadOS masih belum ready buat power user. Tapi kalau kebutuhan kalian cuma ngetik, nulis catatan, menggambar, ngedit video secara casual, dan kalian udah mengerti keterbatasan dari iPadOS tadi, menurut gua iPad akan jadi device yang cocok juga buat kalian. Dan balik lagi seperti yang gue bilang di awal guys, iPad udah bisa 90% menggantikan laptop, dan 10%-nya ya keputusan dari kalian aja. So that's it guys, itu tadi. Semoga videonya membantu dan bermanfaat. Dan let me know dong pendapat kalian tentang tablet versus laptop, terutama iPad versus Mac atau laptop pada umumnya. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong klik tombol jempol ke atas, di-share, di-subscribe juga ke Best Indo Tech buat konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Thank you so much guys for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Nggak habis-habis ini.